Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Tapi sebelumnya, mari kita bersekutu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kepada kami roh pengertian, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, setelah sekian lama kita tidak dapat beribadah bersama di gereja, membuat hati sering merenung, mengenang persekutuan kita bersama selama ini. Sehingga membuat rasa rindu untuk bersama-sama lagi beribadah. Dalam situasi ini saya hendak menyapa kita dengan salam sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari, secara khusus jemaat GMI Perdamaian Medan Timur yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabar kita saat ini? Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Harapan saya, sekalipun kita masih berada di rumah masing-masing, saya berharap kita tetap bersatu di dalam roh dan kebenaran. Kami senantiasa berdoa, kiranya Tuhan menolong kita melalui Roh Kudus dengan memberi kita damai, sukacita, serta kesehatan. Juga saya berdoa, kiranya pandemik ini dapat segera berakhir. Minggu ini kita akan masuk pada minggu ke-6 sesudah Paskah. Dengan tema yang akan kita renungkan adalah hiduplah di dalam roh. Mari kita buka nats firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Saya bacakan dalam nama Yesus Kristus. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Saudaraku, jika kita hidup di dalam roh, maka ada banyak hal yang akan kita peroleh dari Tuhan. Bagaimana caranya agar kita dapat hidup di dalam roh Allah? Yang pertama, kita harus mengasihi Allah. Kita sudah baca di ayat 15 tadi. Dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku. Apa maksud perkataan ini, saudara? Nats firman Tuhan hari ini adalah lanjutan dari minggu lalu tentang rumah Bapa dan kata-kata yang diucapkan Yesus kepada para murid di tengah-tengah suasana jamuan malam. Jamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya sebelum Paskah Yahudi. Suasana jamuan malam itu dipakai Yesus untuk meneguhkan para murid bahwa akan tiba masanya. Dia akan ditangkap, dihukum mati, tapi dia akan bangkit, hidup kembali, dan akan naik kembali ke surga. Walaupun hal itu harus terjadi, Yesus telah menjanjikan
penghibur bagi mereka di saat Yesus tidak lagi secara fisik bersama mereka nantinya. Saudaraku, kata jikalau kamu mengasihi aku menunjukkan bahwa kamu belum tentu mengasihi Yesus. Yesus melihat bahwa akan ada saatnya mereka tidak mengasihinya. Oleh karena apa? Oleh karena berbagai hal yang terjadi pada mereka. Sehingga Yesus harus mengingatkan mereka bahwa jika mereka mengasihinya, maka para murid pasti menuruti apa yang telah Dia ajarkan dan perintahkan. Walaupun banyak hal yang menimpa hidup mereka, murid-murid Yesus mewujudkan kasih mereka kepada Yesus dengan ingin menahan Yesus untuk terus bersama-sama dengan mereka. Tetapi Yesus berkata bahwa jika seorang mengasihinya, maka orang itu akan menaati semua perintahnya dan hidup seturut firman-Nya. Atau dengan kata lain, jangan menunjukkan kasihmu kepadaku dengan berkabung dan menjadi gelisah, sedih karena kepergianku dari kamu. Tetapi tunjukkanlah itu oleh ketaatanmu terhadap apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Itulah maksud perkataan ini. Saudaraku, demikian jugalah kita harus memeriksa diri kita, hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Sekalipun kita banyak melakukan pelayanan di gereja kita, misalnya, itu tidak menjamin bahwa kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebab apa, saudaraku? Mengasihi Tuhan berarti memberikan segenap keberadaan hidup kita untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Artinya, kita berjalan bersama Tuhan, memikirkan jalan-jalannya, tunduk pada kehendak-Nya. Itulah arti mengasihi Tuhan sesungguhnya. Dalam nats ini ditegaskan kembali kepada kita bahwa mengasihi Tuhan merupakan keharusan walaupun Yesus tidak bersama kita secara fisik. Dengan menuruti segala perintah Tuhan tersebut, maka kasih kita kepada Yesuslah menjadi nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, kita harus taat pada perintah Tuhan. Yang artinya ketaatan adalah buah yang harus ada dari kasih. Kasih tanpa ketaatan adalah kepura-puraan. Ketaatan tanpa kasih hanyalah pekerjaan yang membosankan dan perbudakan. Ketaatan yang tidak muncul dari kasih adalah ketaatan yang dipaksakan. Terasa berat, terasa seperti beban, dan bahkan menyakitkan. Jadi saudaraku, ketaatan yang ditimbulkan oleh kasih adalah satu-satunya ketaatan yang sungguh-sungguh. Ketaatan yang dilakukan dengan rela dan sukacita adalah satu-satunya ketaatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketaatan yang tidak keluar dari kasih yang sejati kepada Kristus tidak mempunyai realita di dalamnya. Itu bukan hasil dari hati yang mengasihi. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita sudah mengasihi Tuhan dengan menuruti dan mentaati perintah Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memberikan penolong bagi kita. Setiap orang yang hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan pun akan nyata baginya. Saudaraku, apa itu penolong? Penolong yang dikatakan Yesus dalam ayat ke-16 ini, ya, dalam bahasa Yunani, yang artinya penolong ini parakletos, yang artinya adalah orang yang dipanggil untuk membantu kita. Penolong itu Roh Kudus yang menjadi pengacara, pembela, penolong dan penghibur bagi kita. Itu bisa saja pada saat kita diejek, diserang, atau dianiaya dan sebagainya.
Ia menjadi pengacara di dalam diri kita dengan memberikan kata-kata penuh hikmat kepada kita untuk melakukan pembelaan terhadap serangan dari dunia. Penolong yang dimaksud itu akan menjadi penghibur bagi kita. Menghibur di saat kita mengalami kesukaran, penderitaan yang memberikan kekuatan dan kedamaian hati. Saudaraku, kesukaran dan penderitaan serta kekhawatiran yang dimaksud bisa kita tarik dalam situasi saat pandemi COVID-19 ini. Seperti dalam hal ekonomi misalnya yang berdampak sekali, ya, mengalami gangguan terhadap setiap keluarga. Atau penderitaan karena anggota keluarga kita atau anak-anak kita dalam perantauan yang masih bekerja atau sekolah, di mana mereka harus berjuang untuk tetap terhindar dari virus itu. Atau kegelisahan hati dan kekhawatiran ketika harus keluar rumah, melakukan sesuatu hal yang harus kita lakukan di luar rumah. Maka ketakutan kita begitu sangat besar bila terinfeksi virus corona misalnya. Tapi saudaraku, hari ini lewat firman Tuhan, yakinlah Tuhan akan menolong, menghibur kita untuk dapat kuat dalam melewati situasi ini. Saudaraku, berikutnya Tuhan menyertai kita untuk selama-lamanya. Itu kita bisa melihat di ayat 16 yang sudah kita baca tadi. Kata selama-lamanya menunjukkan bahwa Roh Kudus sekali diberikan tidak dicabut kembali. Di mana keadaan yang baru itu akan bersifat permanen. Roh itu hanya sekali diberikan, tidak akan ditarik kembali. Karena Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita selama-lamanya. Saudaraku, bentuk penyertaan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita di masa sulit sekalipun akan nyata. Kita harus tetap yakin bahwa Tuhan sedang menyertai kita senantiasa. Penyertaan Tuhan dapat terjadi bila kita percaya. Termasuk juga saudaraku di saat ketika kita ikut serta berjuang melawan COVID-19 ini. Dengan mengikuti anjuran dan arahan pemerintah. Dan percaya serta bersabar pada usaha pelayanan para medis dan sukarelawan yang berjuang menyelamatkan jiwa-jiwa yang terinfeksi COVID ini. Saudaraku, mari kita renungkan. Bisa jadi Tuhan memakai mereka itu untuk menunjukkan penyertaannya. Kemudian saudaraku, Allah akan memberikan roh kebenaran. Di ayat yang ke-17 dikatakan roh kebenaran itu diberikan untuk memimpin kita, umatnya, di dalam kebenaran. Karena itu kalau hidup kita tidak mau diarahkan oleh firman Tuhan, itu berarti kita tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus. Alkitab menjadi penjamin bahwa kita dipimpin oleh Roh Allah. Saudaraku, bagaimana cara hidup orang yang dipimpin oleh Roh? Yaitu adalah selalu memperkatakan perkataan yang benar dan yang membangun. Pengajaran yang benar dan dalam mulutnya, dan kecurangan, rekayasa tidak ada pada bibirnya. Apa yang dikatakan dan diperbuatnya senantiasa meneladani apa yang Kristus katakan. Yang artinya saudaraku, perkataan dan perbuatannya itu selaras dengan kehendak Tuhan. Juga tidak suka menambah-nambah atau mengada-ada percakapan yang bertujuan membuat kekacauan atau kegaduhan. Atau menyebarkan berita-berita hoax, gosip, fitnah yang mematikan karakter orang lain demi sebuah keuntungan pribadi atau kelompok. Sehingga dapat menggelisahkan hati banyak orang. Atau dapat melemahkan mental orang lain. Saudaraku, memelihara sikap iri, dengki, dendam, benci. Menganggap diri yang paling benar. Dan tidak dapat memaafkan orang lain. Itu dapat menjadi contoh yang tidak hidup di dalam roh dan kebenaran yang dimaksudkan dalam teks ini.
Saudaraku, akhirnya sebagai cerminan renungan kita pada hari ini dalam mengakhiri firman Tuhan, saya menegaskan, hendaklah kita yang pertama, dalam sesulit apapun hidup kita, percayalah, jika kita mengasihi Tuhan, menuruti perintahnya, tetap taat pada firman-Nya, serta hidup di dalam kehendak-Nya, maka Tuhan pasti menolong, menghibur kita melalui orang-orang yang mengasihi kita dalam melewati situasi yang sukar, termasuk masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, saudaraku, umat Allah yang telah dimeteraikan dalam roh Allah dengan sungguh-sungguh percaya padanya, maka umat itu akan selalu disertai oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Bahkan dalam segala aspek kehidupan kita, baik suka maupun duka. Dan yang terakhir, yang ketiga, orang yang dipimpin dalam roh dan kebenaran akan memberikan damai dan sejahtera senantiasa dimanapun dia berada, dalam berbagai situasi, baik dengan perkataan maupun dalam tindakan kehidupannya sehari-hari. Senantiasa hidupnya selaras dengan kehendak Tuhan. Akhirnya saya ucapkan salam sehat selalu. Tuhan Yesus menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, supaya kami dapat menjalani hari-hari kami secara khusus Tuhan dalam melewati masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami. Dan kami berharap Tuhan, biarlah COVID-19 ini dapat berakhir segera ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku